Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Sejumlah warga dari 7 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur berunjuk rasa menuntut keadilan lahan yang hingga kini belum terkabulkan. Sebanyak 107 calon jemaah haji asal Kota Langsa mulai menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan pemberangkatan ke Tanah Suci. Pantai Syah Kuala, Kota Banda Aceh mulai menarik minat warga yang membutuhkan terapi kesehatan. Lezatnya kuliner dunia menghadirkan warna berbeda di Milad Universitas Syah Kuala ke-64. Sebanyak 13 tan makanan internasional tersaji di pelataran gedung AAC Dayan Daud dan langsung membuat pengunjung terpesona dengan ragam cita rasa global. Pameran ini diisi oleh mahasiswa internasional bekerja sama dengan Office of International Affairs Universitas Syah Kuala. Menu seswa dari Afrika hingga Thai tea dari Thailand jadi primadona yang memikat antusiasme mahasiswa, sivitas akademika, hingga masyarakat umum. Setiap stand selalu ramai didatangi, tak sekadar untuk mengenyangkan perut, namun juga menjadi sarana berbagi cerita dan pengalaman lintas budaya. Inilah cara unik USK merayakan miladnya sekaligus memperkuat citra kampus bertaraf internasional dan menunjukkan bahwa Aceh adalah ruang yang terbuka untuk keragaman dunia. What I've prepared for now is traditional food, one of the common food that you see in events like weddings, parties, or even in funerals. So the plate is called seswa. It's just pounded beef. So how you prepare it is just that you boil the beef until it becomes very tender. Then you just pound it and di sini tuh mencakup tingkat internasional yang menjual berbagai macam makanan-makanan dari luar negeri seperti ada dari Thailand, India, kemudian dan juga Malaysia. Yang paling menarik itu kami bisa mencicipi berbagai makanan khas-khas dari daerah luar. Bisa bertemu dengan banyak orang, kemudian untuk pesannya USK kedepannya semakin jaya. Pameran makanan internasional ini pun diharapkan jadi agenda rutin yang tak hanya memperkenalkan kekayaan kuliner global, namun juga menguatkan hubungan antar bangsa di bumi Serambi Makkah. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Bukan sekedar tempat berwisata dan menikmati laut lepas, Pantai Syah Kuala di Banda Aceh menyimpan rahasia lain yang tak banyak diketahui orang. Pasir hitamnya dipercaya masyarakat memiliki daya sembuh alami, yang dari zaman ke zaman terus dilakukan sebagai terapi tradisional. Setiap akhir pekan, pantai ini tak pernah sepi. Warga dan wisatawan berbondong-bondong datang, tak hanya untuk rekreasi, tapi juga mencoba keajaiban terapi pasir. Erita Mutia, salah seorang warga Banda Aceh, menjadi saksi manfaatnya. Penderita stroke ringan ini merasakan pemulihan signifikan setelah rutin ditanam sebagian tubuhnya di pasir selama 6 bulan terakhir. Ya biasa kata orang-orang lama ya, orang tua tuh ini terapi, salah satu terapi juga untuk kesembuhannya. Alhamdulillah sejak ya 6-7 bulan yang lalu saya ini udah lumayan enak. Saat tanam ini seperti sampai seperti bergerak-gerak gitu, terasa enak ketika lepas dari pasir, ringan rasanya. Apalagi yang sakitnya semakin lebih ringan lagi lah. Manfaat serupa juga dirasakan RH, warga Jakarta yang sedang berkunjung ke Aceh.
Baginya, terapi pasir di Pantai Syah Kuala bukan hanya untuk kesehatan, namun juga menjadi sarana healing sekaligus menikmati panorama laut. Badannya terasa ringan. Kan ibu udah usianya 63, jadi kan wajar aja kan. Kita harus terapi untuk mencegah kan. Ini selain terapinya saya sambil menikmati matahari, gimana nih Bu? Karena gratis juga atau gimana? Enggak sih, mungkin kalau bayar kita juga harus bayar kan, karena fotonya kalau sehat itu mahal kan. Menurut orang-orang juga ya, ini katanya ini pasir hitam ini bisa untuk terapi gitu. Urat-urat yang udah ini mungkin Ya, semoga juga setelah ini ada perubahan gitu. Meski belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan khasiatnya, namun kepercayaan masyarakat dan kesaksian positif para pengunjung telah menjadikan Pantai Syah Kuala sebagai destinasi wisata kesehatan alami yang masih populer di Aceh. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Buku dan karya seni jadi jembatan edukasi bagi anak-anak desa di Aceh. Festival Pustaka Kampung Impian ke-7 hadir di Perpustakaan Wilayah Aceh untuk menunjukkan bahwa literasi bisa tumbuh dari ruang kreativitas yang sederhana. Lebih dari sekedar pameran seni, ajang ini menjadi ruang ekspresi bagi anak desa dampingan untuk menyampaikan cerita dan gagasan melalui karya. Beragam kreasi tersaji, mulai dari seni rupa 2 dimensi, karya 3 dimensi, hingga tari dan musik yang memancarkan semangat belajar. Pendiri komunitas Rumah Relawan Remaja, Rahmiana Rahman, menyebutkan festival ini tak hanya mendorong minat baca, tapi juga membuka ruang untuk program sosial yang lebih luas. Adalah pustaka komunitas dari Rumah Relawan Remaja yang kita tidak hanya memfasilitasi kegiatan baca buku, tapi juga berbagai program sosial di dalamnya. Anak-anak belajar seni, belajar budaya, lingkungan, dan juga belajar tentang banyak hal, termasuk keterampilan hidup. Sebagai pelaksana kegiatan ini adalah rumah belajarnya menjadi relawan gitu. Jadi kita belajar tidak hanya bicara aja saling diskusi, tapi kita belajar sama-sama nih. Kalau kita mau ngomong sama ada cintai buku, ayo kita membaca juga. Ayo jaga lingkungan, kita lingkungan juga. Antusiasme pengunjung terlihat ramai saat kegiatan berlangsung. Mereka mengapresiasi karya yang menyimpan berbagai ide dan nilai edukatif. Menurut saya tentang pameran ini sangat bagus terhadap kreasi adik-adik di sini. Terlihat sangat inovatif, mereka dapat membuat yang bahkan saya sudah dewasa sini tidak terpikiran untuk membuat karya-karya di dalam sini. Mungkin bisa, namun tidak sebagus mereka yang buat di dalamnya. Festival tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 29 September hingga 1 Oktober 2025. Diharapkan mampu menjadi inspirasi bahwa literasi dan kreativitas bisa tumbuh di mana saja termasuk di desa-desa Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.